Oke guys, selamat datang di channel penggemar film. Admin kali ini akan mereview film Tomb Raider 2018 remaster atau remake. Film ini merupakan remake dari seri pendahulunya yaitu Tomb Raider 2001 yang diperankan oleh Angelina Jolie. Pada tanggal 17 Mei 2009, ada sebuah penelitian tentang Ratu Himiko. Siapakah Ratu Himiko itu? Ratu Himiko adalah ratu pertama pada legenda Jepang. Ratu Himiko adalah penyihir sakti yang memerintah kekaisarannya melalui sihir hitam. Ratu Himiko kemudian diseret dan diikat di sebuah pulau yang tidak berpenghuni di tengah laut iblis, dan dia dimakamkan di sana. Dan lebih mengerikannya lagi, makamnya disegel dengan berbagai jebakan gitu katanya ya. Itu gambaran awal dari film Tomb Raider ini. Di awal scene, kalian akan melihat Lara yang sedang melakukan olahraga tinju. Lara ini adalah anak perempuan yang sangat cerdas dari Richard Croft, dari keluarga Croft. Keluarga Croft adalah salah satu keluarga yang kaya raya yang mempunyai banyak sekali perusahaan tambang dan ekspedisi mistis. Aktivitas Lara sehari-hari yaitu mengantar makanan menggunakan transportasi sepeda. Suatu ketika Lara bertemu dengan klub sepeda, Lara ditawari untuk bermain di suatu perlombaan sepeda. Perlombaannya yaitu mengejar salah satu target yang diberi ekor rubah. Dan di belakang sepedanya digantung secat kaleng yang dilubangi agar catnya keluar dan dapat memberi jejak untuk para pemburunya. Ya, permainan ini kayak kejar-kejaran gitu ya. Dan ternyata Lara yang menjadi rubahnya. Jadi Lara yang akan diburu. Singkat cerita, ketika Lara mengemudi sepedanya, dengan tidak sengaja dia berhalusinasi. Dia membayangkan ayahnya yang sudah hilang sekitar 7 tahun yang lalu, yang membuat dirinya menabrak mobil. Ya kalau yang ditabrak itu mobil biasa sih gak apa-apa. Dia nabrak mobil polisi guys. Dan Lara terjatuh dari sepeda. Dan Lara pun masuk ke kantor polisi. Di kantor polisi, dia bertemu dengan Anna. Siapa itu Anna? Anna adalah wali dari Lara. Dia yang mengurusi perusahaan ayahnya yaitu Richard Croft. Anna sudah lama sekali membujuk Lara untuk menandatangani warisan ayahnya, tetapi Lara tidak pernah mau. Dan sekarang Lara pun berubah pikiran, yang awalnya tidak mau tanda tangan, dia pun langsung menuju ke perusahaan ayahnya untuk menemui Anna dan bertanda tangan. Dan ketika Lara akan menandatangani surat warisan tersebut, seorang kakek tua memberikan sebuah permainan kayu. Dia bilang bahwa itu adalah pemberian ayahnya kalau Lara sudah menandatangani surat warisannya. Lara pun langsung memainkannya, dan tidak terduga di dalam permainan tersebut ada sebuah kunci yang ada tulisan surat pertama dari tujuan terakhirku. Ya, kira-kira apa artinya? Saya nggak tahu. Dan Lara langsung terbengong. Lara tahu bahwa ini adalah teka-teki yang harus dipecahkan. Dan setelah mempunyai kunci itu, Lara langsung meninggalkan Anna dan kakek tua tadi. Dan tidak jadi tanda tangan. Yaelah, padahal tinggal tanda tangan ya. Karena Lara sangat penasaran, inilah awal cerita petualangan Tomb Raider ini bermula. Lara langsung menuju ke rumahnya. Dia berada di suatu ruangan. Dia melihat dinding yang ada tulisan keluarga Croft. Lara memencet huruf R pada kalimat Richard. Ini semacam teka-teki dari permainan tadi. Ketika dipencet, terlihatlah lubang kunci. Dan Lara pun langsung memasukkan kunci yang dia punya dari permainan tadi. Dan ternyata ada ruang rahasia bawah tanah yang membuka sendiri. Wah, keren sekali. Itu membuka sendiri, guys. Gak tahu itu ada mesinnya apa enggak ya. Pas di ruangan bawah tanah, Lara menemukan paspor ayahnya dari berbagai negara. Dan anehnya paspor ayahnya itu namanya berbeda-beda. Ya kayak seorang hacker aja nih ayahnya, nyamar-nyamar. Pas Lara melihat ke kiri, dia melihat sebuah kamera yang ada tulisannya Play Me atau putar aku. Lara pun langsung memutar video yang ada di kamera tersebut.
Dan ternyata video yang ada di kamera itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Richard Croft. Dia bilang bahwa ketika Lara membuka video tersebut, ayahnya sudah meninggal. Ayah Lara bercerita bahwa dia telah riset tentang dunia gaib, yaitu proyek riset tentang Ratu Himiko yang telah diterangkan tadi di awal video ya guys. Ayah Lara menyuruh Lara untuk menghapus dan membakar risetnya tentang Ratu Himiko, karena ketika risetnya jatuh di tangan yang salah akan menjadi sangat berbahaya. Dan karena penasaran, Lara tidak membakar atau menghapus dokumen ayahnya. Ya bandel sekali Lara ini. Lara malah makin penasaran dengan proyek ayahnya. Sebenarnya sih Lara penasaran dengan ayahnya masih hidup atau tidak gitu guys kalau menurut saya. Lara malah terus membaca dan mencari tahu tentang riset ayahnya tentang Ratu Himiko. Akhirnya Lara menemukan petunjuk bahwa tempat makam Ratu Himiko tersebut ada di Pulau Yamatai. Pulau Yamatai disebut sebagai Pulau Iblis. Di pulau itu terdapat banyak badai yang keras. Lanjut ke Lara. Lara langsung menuju ke Pulau Yamatai. Dia menggadaikan kalung pemberian ayahnya agar mendapatkan uang untuk membiayai perjalanannya menuju Pulau Yamatai. Untuk ke Pulau Yamatai, Lara harus mencari kapten yang bisa mengantarnya ke sana. Kapten tersebut namanya adalah Luren. Singkat cerita, Lara bertemu dengan Luren. Di dalam kapal tersebut, mereka berbincang soal pulau itu dan bernegosiasi. Setelah sepakat, akhirnya Luren pun mau untuk mengantar Lara ke Pulau Yamatai. Suatu ketika Lara tertidur di kapal, ada badai yang sangat besar. Kapten Luren sangat kesulitan untuk mengendalikan kapalnya yang terkena badai besar. Karena badai yang menghantam kapal Luren sangatlah besar, akhirnya kapalnya pun hancur menabrak batu besar. Dengan terpaksa, Lara dan Luren harus loncat dari kapal. Singkat cerita, Lara sudah berada di tepi pantai. Dia sadar dan terbangun. Tiba-tiba ada yang memukulnya dari belakang. Dan pada pagi hari, Lara tersadar sudah ada di sebuah camp. Dan dia bertemu dengan orang laki-laki yang bernama Matthias Vogel. Siapakah Matthias Vogel itu? Matthias Vogel adalah seorang laki-laki pemimpin dari proyek pencarian makam Ratu Himiko yang ada di Pulau Yamatai. Karena Vogel telah menemukan Lara, Vogel pun juga merampas buku catatan riset ayahnya. Akhirnya dokumen ayahnya jatuh ke tangan orang yang salah kan? Beneran? Lara langsung menuju ke kerja paksa. Dia disuruh kerja paksa oleh Vogel. Ternyata Lara tidak sendirian. Di pulau itu juga banyak sekali budak-budak pekerja paksa. Banyak dari mereka yaitu dari nelayan yang terdampar dari kapal. Ternyata Lara juga bertemu dengan kapten kapal yaitu Luren. Luren juga menjadi pekerja paksa di camp itu. Juga diawasi dengan pasukan yang bersenjata lengkap gitu guys. Wow, ini mungkin proyek yang sangat besar ya. Ada yang bersenjata lengkap. Karena setelah mengetahui tempat makam Himiko dari bukunya Lara, Vogel pun memindahkan tempat campnya menuju tempat di mana makam itu ada. Dan ternyata benar, Vogel pun berhasil untuk menemukan gerbang makam Ratu Himiko itu. Dengan cepat Vogel menghancurkan bebatuan yang ada di depan gerbang makam itu. Dan sudah tampak itu gerbangnya. Dan ternyata benar, Vogel menemukan gerbang asli dari Ratu Himiko itu. Ketika ada budak yang sakit dadanya dan tidak bisa bekerja, dia langsung dimarahi oleh tentara pengawas. Luren pun menjelaskan bahwa dia sakit perlu istirahat. Tiba-tiba Vogel menuju ke budak yang sakit itu. Dia pun langsung menembak mati budak tersebut. Wow, gila. Gak bisa bekerja langsung tembak. Wow, penghematan makanan mungkin. Setelah menembak budak itu, Vogel menodongkan pistolnya ke arah Lara. Lara kaget dan deg-degan. Untung Vogel tidak jadi menembak Lara. Dan Vogel langsung meninggalkan Lara dan Luren. Setelah Vogel meninggalkan Luren dan Lara, Luren pun melihat bahwa ada pasukan penjaga lagi lengah. Dan dia pun langsung mengambil kesempatan itu. Dia langsung memukul penjaga dengan menggunakan skop. Dan Lara pun disuruh untuk lari oleh Luren.
Pas ketika Lara lari, sempat terjatuh dan terhantam di bebatuan. Lara juga ditembaki oleh para penjaga. Loren yang masih memegang skop, dia pun langsung mengayunkan skopnya untuk memotong tali akutan sehingga pasukan penjaga terkena jepretan tali tersebut. Lara pun masih tetap berlari sambil dikejar oleh pasukan penjaga. Di sisi lain, si Vogel berhasil menembak Loren. Lara pun masih tetap berhasil lari. Ketika terus berlari, Lara menemukan jalan dengan tebing yang curam, yang di bawahnya ada sungai yang sangat deras guys, maaf. Dan cuma ada jembatan dari pohon yang tumbang. Dia pun langsung menyeberangi jembatan pohon itu. Karena banyaknya tembakan, Lara pun terjatuh ke sungai dan terbawa arus sungai. Karena sudah ada di sungai, pasukan penjaga pun kesulitan untuk menangkapnya. Dan karena Lara tangannya terikat, Lara kesulitan untuk bergerak dan berenang lama. Lama-kelamaan ke bawah arus sungai, tiba-tiba Lara sudah di ujung sungai, yaitu ada di air terjun yang sangat curam. Kebetulan di tebing itu ada bangkai pesawat yang dapat digunakan Lara sebagai alat untuk berpegang agar tidak terjatuh. Ini adalah scan yang sangat menegangkan. Ya bayangkan sendiri kalau kalian jatuh, mungkin kalian udah jatuh ya, gak sampai pegangan gitu. Dan akhirnya Lara pun berhasil untuk naik ke badan pesawat. Lama-kelamaan sayap pesawat pun retak dan Lara langsung berlari menuju ke tempat pesawat itu. Ketika di dalam pesawat, Lara mau melepaskan tali yang ada di tangannya. Sesudah lepas, ternyata pesawatnya akan membawa Larus dan akan terjatuh. Lara pun terhantam di kaca pesawat yang dimana di bawahnya sudah ada air terjun yang curam. Dan Lara pun mau jatuh. Ketika mau jatuh, Lara melihat ke atas dan menemukan parasut. Kok beruntung cuy, gak ada parasut juga. Dan dia mengambil parasutnya. Dan ketika mau mengambil parasut, ternyata kacanya pecah. Untungnya Lara sudah mengambil parasutnya tadi. Dan akhirnya Lara menggunakan parasutnya untuk jatuh. Oke, kayak PUBG. Sebelum begitu saja, karena parasutnya banyak bolongnya, Lara jatuh ke bawah. Dia harus jatuh ke hutan dengan bertabrakan dengan kayu-kayu pohon dan terhantam ke tanah. Dan di perut Lara tercancap besi tajam. Sakit guys. Dan suatu malam di hutan tiba-tiba disekap dari belakang oleh sosok pria. Ini pasti pria utusan Vogel. Untungnya Lara bisa bela diri dan dia pun bisa membunuh pria utusan Vogel dengan mengunci lehernya. Ketika Lara selesai membunuh utusan Vogel, dia melihat sosok misterius. Seketika Lara langsung mengikuti sosok misterius tersebut. Setelah diikuti cukup jauh, sosok misterius itu naik ke dalam gua dan Lara pun mengikutinya. Setelah sampainya di dalam gua, Lara pun terkejut bahwa ternyata sosok misteriusnya tadi adalah ayahnya Lara sendiri, yaitu Richard Croft. Seketika Lara kaget bahwa itu adalah ayahnya, ternyata masih hidup. Singkat cerita, ayahnya Lara, Richard Croft, bercerita bahwa dia hanya memalsukan kematiannya agar tidak ada yang mencarinya, dan itu demi Lara sendiri. Setelah itu Lara bercerita bahwa penelitiannya ayahnya yang berupa buku sudah diambil oleh Vogel. Dan ayahnya Lara pun marah karena di awal video tadi kan di scene kamera itu ayahnya Lara menyuruhnya untuk membakar. Lara pun langsung keluar dari goa membawa busur panah dan dia langsung menyelundup bahwa dia percaya dia bisa menghentikan Vogel. Sesudah sampainya Lara di camp Vogel, Lara menyelundup dan akhirnya Lara bertemu dengan temannya yang seorang kapten kapal, yaitu Loren tadi. Dia memberi isyarat untuk kabur setelah Lara melakukan serangan. Lara pun berhasil membidik panah salah satu pasukan Vogel dan para tawanan langsung kocar-kacir kabur. Setelah Lara berhasil mengambil telepon satelitnya Vogel, malah ayahnya Lara berada di
pintu gerbang makam. Kampret ini, scene kampret, bikin jengkel ini. Seketika ayahnya Lara, Richard Croft, langsung ditodong pistol oleh Vogel. Vogel menyuruh Richard Croft untuk membuka makamnya karena makam itu terdapat banyak sekali kodenya dan yang bisa membuka hanya Lara dan Richard Croft. Ayah Lara menyuruh Lara untuk membunuh Vogel walau nanti dia sendiri akan ikut mati ditembak oleh Vogel. Akhirnya setelah negosiasi, Lara pun mau dan setuju untuk membuka makam itu demi ayahnya agar ayahnya tetap hidup. Setelah makamnya dibuka, mereka pun langsung menuju ke makam itu. Dan ketika di dalam makam, seorang pasukan Vogel tidak sengaja menginjak sebuah batu. Yang ternyata batu itu adalah sebuah jebakan, semacam tuas itu. Yang benar saja setelah menginjak batu itu, seorang prajurit Vogel tewas terkena tusukan besi dari lantai. Jelup. Akhirnya mereka pun tetap berjalan terus dan berhati-hati. Di depan Lara ada jurang yang sangat dalam, isinya adalah tengkorak-tengkorak. Karena dipaksa oleh Vogel, Lara pun langsung menyeberangi jurang dengan menggunakan tangga. Ketika Richard Croft melihat tembok, dia melihat tulisan Ratu Kematian merubah siang menjadi malam. Dia harus mati. Dia harus mati untuk membalikan kehidupan. Kira-kira apa artinya? Ya nanti ada di akhir video guys. Dan ketika pasukan Vogel berjalan tanpa sengaja, dia menginjak batu jebakan lagi dan dia langsung panik guys. Dan langsung seketika ada pintu besar yang menutup mereka. Bukan hanya itu, lantainya pun juga runtuh satu persatu. Lara harus berpikir ini adalah salah satu teka-teki. Dia berpikir gitu, pasti ada jalan keluarnya. Dan Lara pun langsung menemukan lubang kunci. Kunci yang dimaksud adalah kunci permainan warna di situ. Lara mencoba warna merah tetapi tidak berhasil. Dia mencoba warna kuning dan tidak berhasil juga. Dan banyak sekali warna-warna di sana. Setelah Lara berpikir panjang, akhirnya bertemu juga teka-tekinya. Adalah warna kehidupan. Teka-tekinya adalah warna kehidupan dan warna kehidupan adalah hijau. Setelah itu lantainya pun berhenti rontok dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Mereka pun akhirnya sampai di singgasana makam Ratu Himiko. Di lain tempat ada Lauren yang tetap menunggu Lara hingga Lara kembali. Dan dia tetap menunggu Lara bersama dengan para budak pekerja keras. Setelah itu Lara, Vogel dan kelompoknya, mereka pun melanjutkan untuk masuk ke singgasana makam Ratu Himiko. Di lain tempat ada Lauren dengan para budak pekerja keras. Setelah itu, setelah sampai di dalam makam Ratu Himiko, mereka langsung membuka peti Ratu Himiko. Setelah itu mereka kaget kalau Ratu Himikonya bergerak dan ternyata itu hanyalah sebuah mesin tuas. Ayah Lara, Richard Croft, memperingatkan bahwa kalau kita membawa mayat Ratu Himiko akan ada kematian besar-besaran karena Ratu Himiko itu membawa virus. Tetapi Vogel tetap ngeyel, dia akan membawa mayatnya. Vogel pun langsung menyuruh prajuritnya untuk mengangkat Ratu Himiko. Dan yang benar saja ketika setelah tangannya menyentuh Ratu Himiko tersebut, tangannya prajurit Vogel langsung melepuh layaknya terkena infeksi zombie. Dan menjadi sangat agresif, karena agresif mau menyerang Vogel. Vogel pun langsung menembak mati prajuritnya yang terinfeksi. Akhirnya Vogel pun percaya bahwa ada kutukan di ratu itu. Dia malah senang dan mengeluarkan tang untuk memotong jari dari mayat Ratu Himiko itu dan memasukkannya ke dalam plastik. Dan karena pasukan Vogel lengah, Lara pun langsung mengambil semacam senjata dan langsung ditancapkan ke dada pasukan Vogel. Dan Richard pun menembak kaki Vogel. Dan Lara pun langsung lari. Dia dikejar oleh satu pasukan Vogel. Tiba-tiba ada satu lagi pasukan Vogel yang terinfeksi, yaitu yang kulit hitam tadi. Dia langsung menyerang Richard. Karena ada kesempatan, Vogel pun langsung berlari untuk melarikan diri. Singkat cerita, karena Richard sudah terinfeksi, dia mau meledakkan dirinya dengan makamnya agar tidak ada orang yang bisa ke sana. Lara pun masih dikejar oleh pasukan dan ternyata dia tidak sengaja menginjak dan langsung mati terkena besi yang berduri pasukannya Vogel. Setelah itu Lara berkelahi dengan Vogel. Lara sempat kalah, namun
Karena Vogel lengah, Lara menyerangnya balik dan memasukkan jari kutukan ratu itu ke mulut Vogel. Waduh, gimana rasanya ya. Dan Vogel pun ditendang hingga jatuh ke tebing. Karena guanya mau roboh, Lara langsung lari sekencang-kencangnya. Akhirnya dia pun tertimbun oleh bebatuan. Dan untungnya Loren dan para budak lain masih menunggu di luar. Dan mereka pun bisa menyelamatkan Lara. Setelah itu akhirnya transportasi berupa helikopter pun tiba. Dan mereka langsung bisa pulang. Sesampainya di perusahaan, Lara langsung mau menandatangani surat warisan ayahnya. Dan Lara pun kaget, ternyata perusahaan yang bernama Patna yang tadi yang mau mengambil makam, perusahaan yang dipimpin oleh Vogel tadi, itu perusahaannya milik Trinity. Trinity adalah perusahaan milik Titan kuno yang bergerak di bidang mistis, dan perusahaan itu adalah milik ayahnya Lara sendiri, yaitu Richard Croft. Di sini yang masih membingungkan adalah siapakah anak itu. Desain Vogel berbicara dengan Anna waktu di camp. Dia mengatakan bahwa hidupnya bergantung kepada majikan. Ya, mungkin majikan itu adalah Anna. Oke guys, mungkin kali ini ada lanjutan seri dari Tomb Raider. Di akhir scene, Lara membeli 2 pistol untuk senjatanya. Ya, ini menandakan bahwa akan ada seri selanjutnya dari Tomb Raider ini. Seperti apa kelanjutannya? Kita tunggu aja ya. Oke. Mari kita saksikan seri-seri cerita film lainnya yang ada di Penggemar Film. Oke guys.